Nah, dari kasus-kasus partai pendukung Anies tersebut, ini boleh dibilang kalau misalnya salah satu partai pengusungnya akhirnya tidak bisa lagi ikut serta dalam KPP, ini otomatis Koalisi Perubahan dan Persatuan ini tidak mencapai suara minimum syarat minimum 20%. Jadi Anies ini terhenti karena dia harus terhalang dengan barrier to entry ya, kurang dari 20%. Pertama di sini kita lihat untuk Nasdem dengan jumlah kursinya 59 kursi di DPR dengan persentase suara 10,26%. Kemudian Demokrat dengan jumlah kursinya 54 kursi dan persentase suara 9,39%. Kemudian PKS dengan 50 kursi dan persentasenya 8,7%, sehingga jumlah dari kursi Koalisi Perubahan dan Persatuan ini 163 kursi di DPR dengan persentase sebanyak 28,35%. Nah, seandainya Nasdem ini akhirnya menarik diri dari koalisi, otomatis Demokrat dan PKS juga tidak cukup kuotanya untuk mencapai 20%. Begitu juga jika misalnya nanti Demokrat akhirnya versi AHY ini kalah di MA oleh versi Muldoko, ini otomatis Nasdem dan PKS juga masih kurang ya, totalnya hanya sekitar 19%, jadi belum mencapai 20%. Lagi-lagi jika kondisi ini yang terjadi, maka bisa dibilang Anies akhirnya gagal untuk mendapat tiket capres. Jadi kira-kira latar belakangnya seperti itu, sehingga kami bisa mengandai-andai jika nanti Anies tidak mendapat tiket capres. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kondisi Partai Persatuan dan Partai Perubahan dan Persatuan ini tidak mencapai 20%, otomatis hanya akan ada dua calon, yaitu Pak Prabowo Subianto ini head to head dengan Ganjar Pranowo. Karena kita tahu dari sekian banyak hasil survei dari beberapa lembaga survei tingkat nasional, ini memang hanya 3 calon capres, calon presiden yang hasil surveinya moncer ya. Yang pertama Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Jadi paling tidak mungkin kalau misalnya ada calon lain yang masuk jika Anies misalnya gagal mendapat tiket capres. Jadi bisa dipastikan kemungkinan besar akan terjadi head to head antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, kemudian apa yang terjadi jika hanya ada 2 capres, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo Subianto ini head to head di pemilu 2024 mendatang? Yang pasti terjadi adalah Pilpres akan berlangsung selama 1 putaran, karena kan memang hanya ada 2 calon yang bertarung ya. Di sini kalau kita lihat secara head to head pertarungan antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dari hasil survei temuan lapangan kami, jika hanya ada 2 calon yang bertarung pada saat ini, Pak Prabowo Subianto itu unggul sebesar 50,4% dukungannya dibanding Pak Ganjar Pranowo yang hanya sebesar 43,2%. Jadi memang cukup tebal ya ininya, marginnya, yaitu sebesar 7,2% selisihnya. Sedangkan yang belum menjawab sebanyak 6,4%. Jadi kalau kita distribusi yang tidak banyak ini secara sama ya antara kedua calon, ini juga masih unggul Pak Prabowo dibanding dengan Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau misalnya head to head yang terjadi dan pemilu dilakukan pada saat ini, Pak Prabowo unggul terhadap Pak Ganjar Pranowo. Kemudian kita lihat kemarin juga ini sudah disampaikan ya di konferensi pers kita sebelumnya, jika ada 3 calon, ini tetap memang Pak Prabowo nomor 1 ya, dengan dukungan sebanyak 33,9%. Kemudian yang kedua ada Pak Ganjar Pranowo, dukungannya sebesar 31,9%. Dan Pak Anies Baswedan di posisi ketiga sebesar 20,8%. Dan yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 13,4%. Jadi meskipun ada nama Anies Baswedan di sini, tetap dukungan capres tertutup sebanyak 3 nama. Ini Pak Prabowo ini menang terhadap 2 calon lainnya, tapi memang masih sedikit marginnya, yaitu sekitar 2%. Tapi jika Anies tadi tidak ikut
dalam kontestasi kemenangan Pak Prabowo ini lebih tebal marginnya dibanding dengan tiga calon yang maju. Nah, di sini kita lihat perbandingannya ya. Dalam simulasi dukungan 3 capres, jika misalnya pertarungan ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, sini masing-masing Pak Prabowo Subianto mendapat dukungan sebesar 33,9%, kemudian Pak Ganjar Pranowo sebesar 31,9%, Anies Baswedan 20,8%, dan yang tidak tahu atau tidak jawab sebesar 13,4%. Sedangkan jika hanya head to head yang terjadi, misalnya tadi Anies tidak mendapat tiket capres dan yang bertarung hanya ada 2 capres ini, Pak Prabowo Subianto dukungannya sebesar 50,4% dan Pak Ganjar Pranowo sebesar 43,2%, yang belum memutuskan sebanyak 6,4%. Dari sini kita lihat bahwa kenaikan suara Pak Prabowo ini juga cukup signifikan ya ketika terjadi head to head hanya dengan Pak Ganjar Pranowo. Begitu juga Pak Ganjar sebenarnya juga ada kenaikan, tapi kenaikan suaranya tidak sebanyak kenaikan suara yang diterima oleh Pak Prabowo jika Anies ini gagal maju mendapat tiket capres. Nah, kita lihat kemana larinya suara Anies. Jadi kalau kita cross step data di sini, tadi dari 3 calon, perolehan Pak Anies Baswedan ini sebesar 20,8%. Kalau kita lihat migrasi suaranya itu memang lebih banyak masuk ke Pak Prabowo ya, migrasi suaranya, yaitu sebesar 50,8%. Ini dari pendukung Anies yang berjumlah 20,8%. Sedangkan untuk Pak Ganjar Pranowo, ini migrasi suara dari suara Anies yang sebesar 20,8% ini hanya 25,4%. Jadi bisa kita lihat jika Anies tidak jadi maju sebagai capres, yaitu tidak dapat tiket untuk menjadi calon presiden di pemilu mendatang, ini memang yang diuntungkan adalah Pak Prabowo karena migrasi suara Anies ini lebih besar ke Prabowo sebesar 50,8%, sedangkan Pak Ganjar hanya 25,4%. Dan yang tidak tahu tidak jawab juga masih ada sebesar 23,8%. Jadi boleh dibilang migrasi suara pendukung Anies ini lebih banyak beralih ke Pak Prabowo jika memang nanti pada akhirnya Anies gagal maju mendapatkan tiket capres. Nah, kemudian kita akan membedah dukungan masing-masing terhadap Pak Prabowo Subianto dan juga Pak Ganjar Pranowo di aneka segmen ya. Yang pertama ini kita lihat di segmen pendapatan, mereka yang berpendapatan di bawah 2 juta per bulan dengan base paling banyak yaitu sebesar 46,2%. Ini Pak Prabowo Subianto unggul dibanding dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, mereka yang berpendapatan di bawah 2 juta per bulan atau kita sebut dengan wong cilik, mayoritas ini lebih memilih Pak Prabowo yaitu sebesar 51,4%, sedangkan Pak Ganjar ini sebesar 41,4%. Dan yang belum memutuskan atau tidak jawab sebesar 7,2%. Kemudian mereka yang berpendapatan menengah antara 2 sampai 4 juta per bulan dengan base juga lumayan besar di sini 39,3%. Prabowo ini juga masih unggul dibanding dengan Pak Ganjar Pranowo. Di sini kita lihat sama-sama Pak Prabowo mendapat dukungan 49,4% dari mereka yang berpenghasilan 2 sampai 4 juta per bulan, sedangkan Pak Ganjar Pranowo mendapat dukungan sebesar 44,8%. Dan yang belum memutuskan sebanyak 5,8%. Kemudian mereka yang berpendapatan menengah ke atas atau di sini kita kategorikan di atas 4 juta per bulan pendapatannya dengan base sebesar 14,5%. Di sini kita lihat Pak Prabowo juga masih unggul dibanding dengan Pak Ganjar meskipun selisihnya memang tipis ya, hanya sekitar 4%. Kalau kita lihat dari data, Pak Prabowo mendapat dukungan 49,8% dari mereka yang berpendapatan di atas 4 juta per bulan, sedangkan Pak Ganjar Pranowo ini sebesar 45%. Dan yang belum memutuskan sebanyak 5,2%. Jadi dari semua segmen pendapatan, yaitu pendapatan kecil ya, antara di bawah 2 juta per bulan, kemudian berpendapatan 2 sampai 4 juta per bulan, dan juga pendapatan di atas 4 juta per bulan, ini Pak Prabowo masih mengungguli Pak Ganjar Pranowo untuk dukungannya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id.
Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.